Kalian tahu bahwa pendukung dari Ganjar Pranowo yang kemarin membubarkan diri dan menyatakan mundur, menarik diri dukungannya kepada Ganjar, sekarang mereka ternyata deklarasi mendukung Prabowo Subianto. Apa alasannya? Ya, kita semua tahu bahwa Noel sempat menyampaikan bahwa Ganjar ini miskin gagasan, dan selain itu orangnya feodalistik. Dan menurut saya Ganjar juga tidak jelas maju dan tidaknya. Karena kenapa? Ganjar nomor 2 di PDIP. Masih ada Puan Maharani yang dia putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Lantas apakah dukungan Noel kepada Prabowo ini adalah tanda bahwa Jokowi ada di baliknya? Jumpa lagi dengan saya, Robert Fahmi, di channel Analisa Politik. Kemarin teman-teman mungkin sudah tahu semuanya, beritanya sudah lihat ketika Noel Ebenezer dia mengundurkan diri, dia membubarkan diri, tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo, yang dulu namanya Jokowi Mania, dan kemarin Ganjar Mania kalau tidak salah. Tapi membubarkan diri karena Noel beranggapan ya seperti itu, Ganjar tidak punya gagasan, Ganjar tidak niat sepertinya mau nyalon. Kemarin setelah dia ditekan oleh sana sini karena terlalu offset, bahkan sempat diberi surat peringatan oleh partai politik, Ganjar sepertinya tidak berkutik. Dan hari ini kalau kita lihat, ya memang elit PDIP sepertinya tidak menginginkan Ganjar untuk maju sebagai capres ataupun cawapres. Tinggal melihat Ganjar, kira-kira Ganjar berani tidak keluar dari PDIP, kan demikian. Dan sekarang Noel yang kemarin mundur untuk mendukung Ganjar ternyata deklarasi mendukung Prabowo. Apakah ini tanda bahwasannya dukungan Noel ini juga ada kaitannya dengan Pak Jokowi yang berada di belakangnya? Kita tahu sejauh ini Prabowo itu lebih rileks, lebih santai, dan ya berbeda ketika Prabowo pada tahun 2019 dia terlihat menggebu-gebu, ingin menang. Ya bawaannya itu berbeda, ambisius. Tapi sekarang Prabowo lebih santai, lebih rileks. Ketika ditanya wartawan, dia selalu menyampaikan bahwa urusan capres dan cawapres masih nanti. Sepertinya ada ada dukungan di belakang Prabowo, sehingga kemudian dia lebih tenang dan rileks. Dan kemungkinan besar kalau saya melihatnya, kalau saya lihat kedekatan antara Prabowo dan Pak Jokowi ini, kok dukungannya Pak Jokowi sepertinya mengarah kepada Prabowo. Karena kenapa? Walaupun dulu Pak Jokowi sempat menyampaikan kepada publik bahwa pemimpin yang ideal itu yang rambutnya putih dan berkeriput, itu mengarah kepada Ganjar. Tapi ya Ganjar dia terhalang oleh PDI Perjuangan yang elit politiknya tidak menginginkan Ganjar untuk menjadi capres. Saya membacanya demikian. Dan Ganjar sendiri tidak berani mengambil sikap. Seandainya dia capres kemudian mengambil langkah untuk keluar dari PDIP, sepertinya Ganjar bukan tipikal orang yang demikian, pemberani gitu, mengambil sikap demikian. Kayaknya kalau dia Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP, dia bakalan diam saja.
mendukung manut apa perintah Ibu Megawati. Padahal ya publik menginginkan Ganjar karena hasil survei Ganjar selalu masuk 3 besar selain Prabowo dan Anies Baswedan. Ya ini pertarungan kalau kemudian Ganjar tidak jadi maju, terus kemudian Prabowo mendapat dukungan dari Jokowi, dan kemungkinan besar kita bisa melihat hasil dari Pilpres 2024 itu ya sekilas sudah terlihat. Kalau kemudian Prabowo, tinggal siapa yang bakalan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sejauh ini Partai Gerindra itu bergandengan dengan PKB, bahkan sudah membuat kesepakatan tertulis kalau tidak salah, dan membuat sekretariat bersama. Nah, apakah gandengan ini, pasangan ini bakalan terus berjalan sampai ke KPU atau akan berhenti di tengah jalan? Kalau Prabowo mau menggandeng Ganjar, Ganjar kayaknya tidak berani untuk keluar dari PDIP. Kalau kemudian PDIP ngotot pengen Puan yang dimajukan. Kalau kemudian Prabowo menggandeng Erlangga Hartarto, sepertinya peluang menangnya sedikit, bakalan kalah dengan Anies Baswedan. Dan ya yang paling ideal yaitu gandeng Muhaimin Iskandar kalau saya lihat sejauh ini. Kemarin saja ada survei, seandainya ada 4 calon, termasuk Ganjar menggandeng Puan, terus kemudian Erlangga gandeng siapa tidak tahu, Anies Baswedan menggandeng AHY, Prabowo menggandeng Muhaimin Iskandar, pemenangnya Prabowo Subianto dan Caimin Muhaimin Iskandar. Ya tergantung dari PDIP sendiri. Apakah PDIP berani mengambil sikap mencalonkan capres dan cawapresnya personal, independen dari PDIP sendiri tanpa melakukan koalisi. Tapi sejauh ini belum ada partai politik yang mencalonkan capres dan cawapresnya tanpa koalisi kemudian menang. Belum ada sejarah. Tapi kalau kemudian PDIP berani, ya kita patut acungi jempol. Tapi kalau lihat peta peta politik yang terus bergerak, sepertinya PDIP bakalan melakukan langkah yang berani, yaitu mencalonkan sendiri Ganjar dan Puan Maharani. Kalau seperti itu ya saya lihatnya Prabowo bakalan tetap menggandeng Caimin atau Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Karena kenapa? Ya Khofifah kok kayaknya jadi rebutan ini. Jadi rebutan antara Prabowo dan Anies Baswedan. Alasannya saya tidak membacanya secara detail. Tapi yang pasti Khofifah punya daya tarik tersendiri daripada Puan Maharani. Karena kemarin Prabowo sempat menjamu makan dari Ibu Khofifah. Tapi ketika ditanya soal Pilpres, Prabowo menyampaikan hanya balas budi, membalas jamuan dari Khofifah. Urusan Pilpres masih lama, jadi dia tidak menjawabnya secara gamblang. Bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira Ganjar bakalan maju dak ini jadi capres? Dan apakah dukungan Noel ini sebagai tanda bahwa Pak Jokowi ada di belakangnya? Silahkan komentar kalian di kolom komentar, kita diskusikan di sana. Jangan lupa subscribe dan like, share. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.